Kalau sendiri-sendiri karena malas, makin kesini makin malas, makanya diadakan perkumpulan seminggu sekali, setidaknya seminggu sekali baca yasin, baca tahlil. Itu apa tujuannya para ulama kita mengadakan sesuatu yang tidak dicontohkan atau diajarkan Rasulullah. Itu tadi kebiasaan sahabat Bilal sehingga beliau sudah terdaftar di surga. Setiap kali hadas langsung wudhu tanpa mengenal cuaca baik dingin atau panas. Terus setelah wudhu beliau melaksanakan sholat minimal 2 rakaat. Kalau tidak ada kesibukan langsung sholat sampai capek. Itu jawaban sahabat Bilal bin Rabah. Nah, terus kita ke tempat selanjutnya yaitu Masjid Quba. Di WA Group sudah dijelaskan oleh pembimbing kita yaitu Bapak Haji Mansur. Kalau saya ini kan bukan ustadz ya Bapak Ibu, guide, cuman tahu jalan. Makanya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu, karena saya yakin di rombongan ini selain beliau berdua ini, Bapak Camat, Bapak Haji Mansur, terus ada lagi banyak yang ilmunya melebihi saya. Makanya jangan sungkan untuk meluruskan hal-hal yang saya sampaikan yang tidak sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Jadi Masjid Quba itu sesuai Rasulullah, hadisnya sudah dibacakan di WA oleh Bapak Haji Mansur. Man tawadda'a fi baitihi wa ata masjid Quba'in wa shalla fihi sholatan falahu ka ajri umratin. Barang siapa berwudu di rumahnya, maksudnya di hotel, bukan di Masjid Quba, terus datang ke Masjid Quba kemudian sholat di dalamnya minimal 2 rakaat tahiyatul masjid, maka orang tersebut sudah mendapatkan pahala 1 kali umroh. Inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bagi muslimin muslimat yang datang ke kota Madinah melaksanakan sholat di Masjid Quba sudah diberi pahala umroh walaupun belum melaksanakan ibadah umroh. Karena umroh yang sebetulnya nanti harus melakukan ritual. Nanti insya Allah ada manasik oleh beliau nanti sebelum kita ke Mekah. Jangan khawatir, kita sudah ada pembimbing. Jadi Masjid Quba ini Bapak Ibu, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah dengan berdasarkan takwa. Beliau hijrah dari kota Mekah, diawali dari perjalanan beliau dari rumahnya malam Jumat, terus sampai di Jabal Sur, nginap di sana 3 hari 3 malam. Hari Senin beliau berangkat ke sini dengan ditemani sahabat Bakar. Kemudian ada guide-nya satu, guide itu penunjuk jalan. Tidak tahu apa-apa masalah ilmu guide-nya, cuma tahu jalan yang aman untuk menuju Yasrib. Nah, makanya hari Senin pula setelah seminggu beliau sampai di sini di Quba. Terus diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan masjid yang hal itu diabadikan dalam surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La masjidun usisah 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang didirikan berdasarkan takwa kepada Allah. Ini ada pertanyaan, adakah masjid yang didirikan tidak berdasarkan takwa? Ada sainnya di sini namanya Masjid Diror, dibakar oleh Rasulullah. Karena masjid itu didirikan untuk memecah belah umat Islam. Maka dengan perintah Allah, Rasulullah itu tidak sembarang bertindak. Semua ucapannya mayal fitu bukan mayal wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah itu setiap kata-katanya memang wahyu, perintah dari Allah. Makanya Masjid Diror itu dirubuhkan, dibakar. Nah, Masjid Quba ini awal pendiriannya memang sudah berdasarkan takwa. Kenapa? Rasulullah berangkat dari kota Mekah dengan diawali karena mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Dengan perintah Allah beliau hijrah ke Yasrib. Nah, ini masjidnya ya, ada 4 menara masjidnya. Jadi nanti sesuai yang disampaikan oleh beliau tadi, kita fokus jangan tergoda oleh pedagang-pedagang yang menaruhkan dagangannya. Bukan tidak boleh belanja, tapi fokus dulu ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nanti kalau ada waktu, kita ada waktu untuk belanja. Fokus waktu belanja di kebun kurma ya. Ada yang nanya tidak malam gamis, ada di sana yang murah-murah, ada yang 50 rial, ada untuk laki-laki. Jadi untuk belanjaan jangan khawatir Bapak Ibu. Yang penting sekarang fokus dulu. Yang wudhunya belum batal, kita langsung arahkan ke dalam masjid.
yang batal harus mengulangi wudhunya. Jangan salah pahaman ya, jangan salah pemahaman. Katanya wudhu di rumah, di hotel. Kalau batal ya harus wudhu lagi. Karena orang melaksanakan sholat itu haram kalau nggak punya wudhu. Jadi yang batal nanti berkumpul sesama-sama berapa orang misalnya, kami akan arahkan ke kamar mandi. Inilah wajah Masjid Quba yang didirikan oleh Rasulullah berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya ada orang-orang yang bersuci. Allah suka pada orang-orang yang bersuci. Jadi simpel. Kalau kita ingin disukai Allah, harus usaha selalu suci. Makanya tidak heran kalau sahabat bilang orangnya belum masuk surga sudah kedengaran di sana bunyi sendal. Ternyata sahabat Bilal melakukan hal yang bisa disukai Allah, yaitu selalu dalam keadaan suci. Makanya kita harus belajar, berusaha sedingin apapun kalau sudah ke kamar mandi usahakan untuk berwudu. Memang kita ini bertahap ya Bapak Ibu, tidak langsung jadi iman kita, tidak. Iman manusia ini naik turun ya, bukan imannya malaikat. Nah, ini semoga dengan kita selalu umroh, selalu mendengar penjelasan-penjelasan, mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah seperti sekarang ini Masjid Quba, semoga kita bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah, sehingga kita terdaftar juga menjadi penduduk surga. Amin, Allahumma amin. Jadi karena sekarang ini ada kurang lebih 9 bis, tujuannya sama ya, tempat pertama di sini semua. Mohon kekompakannya, mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu agar tidak pencar dari rombongan. Untuk ibu-ibu ada banyak komandonya selain Pak Dais. Untuk bapak-bapak juga ini, alhamdulillah beliau-beliau ini ada yang bukan pertama kali umrohnya, bisa ngikuti, dan saya nanti akan memandu bagi yang sudah batal wudhunya. Jadi yang sudah punya wudhu nanti dengan Bapak Haji Mansur atau dengan Bapak Camat ya, saya yang akan memandu bagi yang batal wudhunya. Gimana, ada yang batal wudhu enggak? Nanti kalau di Mekah ya Bapak Ibu, selain buang angin itu mutlak 4 madhab sama-sama batal. Akan tapi kalau menyentuh perempuan atau disentuh perempuan, agar aman kita harus pakai wudhunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Cuma perbedaannya di ketika kita mengusap kepala. Kalau Imam Syafi'i cukup mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian dari kepala, sepertiga, pokoknya sebagian. Kalau Imam Malik wajib secara keseluruhan. Kita diperbolehkan taklid demi keamanan. Kenapa? Kalau kita tidak taklid, ketika di Masjidil Haram diinjak jamaah perempuan yang nggak pakai kaos kaki, otomatis batal kalau ikut imamnya Imam Syafi'i kan. Nah, kalau ikut gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, menyentuh atau disentuh, berpegangan dengan istri, bergandengan selagi tidak melakukan hubungan badan dan tidak bersyahwat, tidak batal. Jadi praktek wudhunya perbedaannya cuma satu, ketika mengusap kepala diusap secara keseluruhan. Itu bedanya dengan madhabnya Imam Syafi'i. Baik Bapak Ibu, di sini